Dan pada video kali ini, saya ingin sharing dengan Anda tentang pertanyaan dari kawan-kawan kita juga yang lainnya. Kang, gimana caranya mendapatkan ataupun menemukan ide yang luar biasa, brilian, yang memang bisa jadi sumber ataupun ladang duit buat kita gitu ya. Kok bisa Kang kepikiran jualan produk digital, dibuat template, dijual masif, dapat miliaran. Kok bisa Kang kepikiran jual buku dengan sistem pre-order, terus tiba-tiba uangnya masuk tanpa modal. Kok bisa ide itu kok bisa muncul gitu loh ya. Terus kok bisa sih Kang, tiap hari itu ada ide nulis. Nah itu kan banyak tuh ide-ide kayak begitu. Yang mungkin itu menjadi permasalahan buat Anda ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan ini Anda nih orang, ya, gimana caranya mendapatkan ide-ide yang memang bagus gitu ya. Ide-ide yang memang yang memang bisa menjual. Ya, ini percaya nggak percaya ya kawan-kawan semua. Ada orang yang katakan bahwa yang namanya ide itu tergantung bakat gitu ya. Iya, soalnya memang dia mah sudah dikaruniai oleh Allah ide-ide yang memang luar biasa ya. Nah, ada orang tipe orang yang memang dia nggak punya bakat untuk memiliki ide yang bagus gitu loh, ide yang bagus. Ya sudah, ini percaya nggak percaya ya. Tapi kalau saya termasuk orang yang percaya masalah bakat, cuman bukan di bakatnya, tapi lebih kepada kecepatan dia dalam menghasilkan ide tersebut ya. Mungkin ada orang yang idenya tinggi, bakat idenya tinggi, dan ada orang yang idenya rendah, bakat idenya, ada punya idenya itu rendah gitu loh. Nah, orang-orang yang punya bakat ide tinggi, biasanya dia mengakses idenya lebih cepat dibandingkan yang rendah. Hanya itu saja sih, selesai dari situ doang. Nah, sekarang saya tidak akan bahas itu. Sekarang tujuannya adalah gimana caranya kita bisa menghasilkan ide yang dikatakan unlimited gitu loh. Entah untuk bisnis, entah itu nulis, apapun itu. Pokoknya ide yang memang bisa kita gunakan dalam seharian. Nah, pengalaman saya nih, yang pertama, yang bisa Anda gunakan, supaya Anda, kalau misalkan pas lagi bingung, ide untuk nulis ya, ide untuk bisnis, ayo, yang pertama adalah Anda harus sering-sering baca. Sekali lagi, sering-sering baca. Baca apa, Kang? Baca buku, ya, baca majalah, baca koran. Syukur-syukur kalau Anda bacaannya adalah bacaan yang memang berhubungan dengan apa yang ingin Anda gali. Ya, kalau nulis tentang marketing, tentang digital marketing, tentang sales, kalau saya berarti hubungannya adalah buku-buku tentang hal seperti itu. Kalau misalkan butuh inspirasi nulis tentang yang lain, ya cari juga gitu loh. Kalau butuh insight-insight berharga di luar negeri, ya baca majalah-majalah luar negeri. Seperti itu, sesimpel itu. Intinya adalah baca. Karena dengan membaca, maka dengan itu juga kita akan banyak mendapatkan ide-ide segar ya. Mustahil rasanya gitu. Kalau orang nulis tuh bilang kayak begitu ya. Mustahil rasanya kita pengen menjadi seorang penulis hebat tapi bukan pembaca yang hebat ya. Saya pribadi harus saya akui saya adalah seorang predator buku ya. Predator itu bukan lagi kutu ya. Orang nyebutnya kutu buku, kutu mah kecil gitu. Kita predator buku, apa itu maksudnya? Every day, setiap hari saya membaca buku, setiap bulan saya membaca buku, setiap bulan saya membudgetkan dana saya untuk bisa membeli buku yang dalam jumlah yang banyak. Kenapa? Karena saya sadar, saya butuh ide. Saya butuh ide ini, dan salah satu sumber ide terbesar saya adalah dengan baca. Ya sudah. Stok, mandek, blank, baca. Stok, pusing, baca. Dapat ide. Selesai. Ide bisnis, ide nulis. Dua-duanya bisa dapat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kawan-kawan merasa butuh ide segar untuk berbisnis, ide strategi tertentu, ataupun misalkanlah ide nulis gitu ya, maka yang bisa kawan-kawan lakukan adalah nonton. Nah ini, ya, ini nyambung gak nyambung, percaya gak percaya ya. Nonton. Jadi kawan-kawan harus sering-sering nonton ya. Nontonnya yang berhubungan ya. Nontonnya berhubungan. Kalau misalkan Anda butuh konten edukatif, inspiratif ya, tonton orang-orang yang memang inspiratif juga gitu loh. Dari TED di YouTube, atau mungkin nonton film yang memang inspiring, atau apapun itu. Tontonan-tontonan yang bisa membuat Anda menjadi lebih terinspirasi dengan itu, dan akhirnya mendapatkan ide segar. Ya. Jadi, ya kalau misalkan lagi blank, lagi stuck, yuk coba nonton. Ya. Nonton YouTube, nonton video, nonton film yang memang positif. Kalau saya biasanya, ya makanya orang mengatakan bahwa saya adalah sufi. Sufi itu suka film gitu loh. Sebulan saya bisa nonton nyampe 8 kali gitu ya. Seminggu 2 kali, gila bayangin. Seminggu 2 kali nonton bioskop gitu kan. Nonton film di bioskop, mesti bukan nonton bioskopnya ya. Nonton film di bioskop, nonton gitu kan. Budget 35.000 kali 2 seminggu berarti kan 70.000 dikali 8. Lumayan gitu, lumayan. Tapi saya sadar ya, bahwa ketika saya sudah nonton, selalu akan ada ide-ide baru yang muncul. Dan bagi saya itu worth it gitu. Mendingan gua keluar 35.000
Ya tambah popcorn lah ya. Popcorn lebih mahal gitu. Wow, sama istri sama anak udah. Tapi nggak apa-apa, idenya bisa miliaran. Kenapa tidak gitu loh? Ya sudahlah, kita nonton aja gitu. Itu nomor 2. Yuk, banyakin nonton. Ya, nontonnya yang positif. Ya. Yang ketiga, banyakin jalan-jalan. Jalan-jalan ataupun traveling. Traveling. Ya, banyakin jalan-jalan atau traveling. Coba tanya para penulis yang terkenal, yang Anda kenal, ya. Hampir dari sebagian dari mereka itu hobi jalan-jalan. Kenapa kira-kira hobi jalan-jalan? Sampai ada sebutan istilahnya tuh travel writer ya. Jadi orang yang memang suka nulis sambil jalan-jalan gitu loh. Kenapa? Ya karena tadi ketika jalan-jalan ide tuh sering kali muncul, ya. Jalan-jalan ini bisa jadi jalan-jalan ke alam ya, ke kota, ke negara lain yang bisa jadi pas jalannya itu oh iya ada ide ya. Oh ada begini ya begitu. Apapun yang terlihat, kita rasakan, kita dengar menjadi sumber ide baru buat kita. Dan saya sering merasakan itu, ya. Kalau udah jalan-jalan nih ya, handphone saya note-nya itu udah banyak tuh ya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, udah bahan tulisan buat Facebook banyak gitu ya. Karena apa? Karena saya jalan-jalan. Tapi hati-hati kawan-kawan ya. Asumsinya karena berpikir begini, Kang, aku mah supaya bisa dapat ide harus jalan-jalan. Jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan. Pas jalan-jalannya banyak, idenya nggak dapat. Ya, itu bahaya ya. Berarti sumber ide Anda bukan di situ. Gini teman-teman, harus dikatakan, yang namanya ide, sumbernya itu macam-macam. Yang saya share sekarang adalah yang sering kali muncul dalam pikiran saya. Ya. Ketika saya melakukan A, baru keluar muncul ide itu. Melakukan B, kejualan muncul itu. C, muncul lagi ide lain gitu loh. Nah, bisa jadi pola ini terjadi juga sama Anda. Silakan praktekkan. Cari mana yang paling baik. Nomor 4 adalah ngobrol. Ngobrol. Ya. Nomor 4 ada ngobrol. Artinya apa? Anda ditanya sama orang atau Anda nanyain ke orang lain. Ya. Dengan begitu kawan-kawan, maka ide gak akan pernah ada habisnya. Ide itu biasanya stuck, kita pusing mikirin ide apa, karena kita nggak pandai menanyakan pertanyaan yang berkualitas pada diri sendiri. Kalau kita pandai, sebenarnya dengan diam doang bisa langsung dapat ide. Tapi kalau misalkan nggak begitu langsung muncul, tiap orang beda-beda karakternya, ada yang butuh dipancing, maka ngobrol lah dengan orang lain. Ya. Sering ngobrol sama orang lain, dia bercerita begini, wah langsung dapat. Langsung dapat ide-ide yang baik, gitu ya. Itu nomor 4. Nomor 5 setelah ngobrol adalah bisa kita melakukan yang namanya gabungan dari yang namanya ide lain, ya. Kita campur satu persatu. Mungkin kalau kita ya muhasabah aja lah, merenung. Ya. Nah, ini bisa digabung-gabungin ide orang lain saat di ATM digabungkan. Ada konsep ide-ide saat digabungkan. Hasil proses perenungan kita. Bertafakur gitu ya. Tafakur sa'akhir min ibadah disanatin gitu kan. Berpikir 1 jam lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Maksudnya apa? Karena tadi ketika merenung bakal banyak dapat kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah dapat ide segar. Itu nomor 5. Nulis pusing, bisnis pusing, cuma merenung dikit. Merenung dikit apa ya? Gitu ya, mikir. Nah, kalau udah mikir gak dapat, baru tuh nanti baca. Baca gak dapat, nonton gak dapat, jalan-jalan gak dapat, ngobrol. Ngobrol gak dapat, apalagi ya? Banyak nih yang bisa kita lakukan. Apalagi nih biasanya nih, kalau untuk dapat ide bisnis, biasanya adalah benchmarking. Ya. Benchmarking perusahaan orang lain. Modeling atau modeling. Kepo. Bahasa ininya kepo gitu ya. Kita kepo apa ya. Akhirnya dapat ide. Ya. Atau kalau di bisnis, kalau nulis ya benchmarking juga penulis yang memang udah bagus atau tokoh-tokoh ataupun masta-masta yang memang sudah keren tulisannya. 7, apa ya? Mandi mungkin ya. Mandi mungkin bisa jadi. Mandi, Mas. Enggak gitu ya. Sering-sering ke kamar mandi gitu ya. Terus juga terdapatin ide-ide yang segar. Badan segar, ide segar. Nah ini 7 hal yang bisa Anda langsung praktekkan agar mendapatkan ide yang brilian. Ya. Dengan begini kan caranya, kawan-kawan tidak ada lagi cerita
Kang, aku stuck gak ada ide nih. Bingung menulis buku apa, bingung menulis status apa, bingung menulis copywriting apa, atau mungkin bingung mau ide bisnis apa. Ya sudahlah, tinggal dicek aja. Baca, kalau nggak bisa baca nonton. Nonton jalan-jalan, ngobrol, merenung, benchmarking sama mandi gitu. Itu terakhir ya. Silakan Anda lakukan satu persatu. Insya Allah akan nemu kok sumber ide dari kesemua itu gitu ya. Itu mungkin video kali ini tentang bagaimana cara mendapatkan ide yang brilian. Insya Allah unlimited, tidak akan ada habisnya. Karena ketika itu dilakukan, insya Allah idenya akan selalu datang. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. See you.